Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali dalam program Economic Talk. Kali ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Nurdin Subandi, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana upaya penyelamatan ekonomi dari sektor keuangan. Stimulus OJK apa saja yang sudah diberikan selama kurang lebih 2 tahun, Pak ya? Ya, Iya. ya. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menanggapi tadi yang disampaikan, tentunya kebijakan yang diambil OJK di sektor keuangan dalam rangka mengantisipasi dampak virus corona ya. Jadi ada 2 besaran. Ya. Yang pertama terkait dengan kebijakan menjaga fundamental sektor keuangan dan sektor real. Ya, sektor real. Nah, ini yang sangat terpenting. Ya. Jadi pertama adalah restrukturisasi perbankan dan perusahaan pembiayaan. Ya. Nah, pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan pembatasan mobilitas yang berpengaruh terhadap penurunan permintaan barang dan jasa tentunya gitu ya. Kondisi perekonomian yang kontraksi kemudian dapat mempengaruhi kemampuan debitur. Ya. Dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit dan selanjutnya akan mempengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tentunya gitu ya. Nah, dalam rangka menjaga fundamental sektor jasa keuangan dan sektor real, OJK itu mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi, Pak Ya, jadi yang pertama restrukturisasi adalah bidang perbankan. Ya. Melalui POJK nomor 17 POJK 03 tahun 2021 tentang perubahan kedua. Yang pertama sudah dilakukan, perubahan kedua atas peraturan OJK nomor 11 tahun 2002 tentang stimulus perekonomian pada September 2021, OJK memperpanjang kembali kebijakan restrukturisasi kredit perbankan sehingga masa berlakunya kebijakan restrukturisasi perbankan menjadi hingga 31 Maret 2023. Ini sudah 3 kali perpanjangan. Iya, jadi memang ini penuh tantangan ke depan gitu ya. Di 2020 tidak kalah. Sekarang kan ada sudah lagi namanya Omikron. Ya. Oke, itu lagi nanti kebijakan pemerintah akan melakukan PPKM. Nah, ini memang ke depan ini dia lagi harus perlu diwaspadai lagi terkait dengan dampak-dampaknya tadi terhadap perekonomian tentunya. Makanya tadi ada kebijakan dalam rangka tadi melawan counter siklikalnya jadi diperpanjang hingga 2023. Harapannya seperti itu. Sehingga dengan restrukturisasi memberikan ruang gerak baik bagi industri dalam ini perbankan maupun perusahaan pembiayaan dan tentunya juga kepada debitur memberikan kesempatan itu. Jadi lebih ringan, Pak ya, untuk menghadapi tekanan-tekanan itu. Kalau total ini Pak, restrukturisasi sepanjang 2021 itu berapa ini di wilayah Sulawesi Selatan, Pak? Kalau terkait restrukturisasi panjang 2021 tadi kita lihat kan kecenderungannya semakin melandai. Melandai. Contohnya di Desember 2020 itu secara keseluruhan itu 18,77 triliun. 18,77 triliun. Sampai dengan posisi Desember 2021 ini turun dari 18,77 menjadi 14,53 triliun. Itu besarannya ada bank-bank pemerintah, ada bank swasta dan BPD. Jadi seluruh bank berpartisipasi dalam melakukan restrukturisasi kredit tadi. Nah, untuk posisi Desember 2021 ini sejumlah 14 triliun itu dominasinya ada di bank pemerintah. Bank pemerintah yang mencapai 9,74 triliun. Sementara bank swastanya 3,85 triliun, sisanya BPD. Memang kecenderungannya ini melandai. Kenapa lebih besar di ini, Pak, bank pemerintah, Pak? Karena di bank pemerintah memang dia melakukan restrukturisasi itu secara masif, secara besaran gitu, dan pangsa pasarnya pun banyak debiturnya cukup banyak, sehingga memang lebih besar daripada restrukturisasi yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah, terutama tadi ada BRI, Mandiri, BNI dan juga BTN. Jadi memang besaran. Maksud di BPD Bank Sosial. BPD Bank Sosial juga berpartisipasi dalam rangka melakukan restrukturisasi sesuai dengan POJK tadi. Jadi peran daripada industri baik tadi perbankan maupun ikan pilihan di pembiayaan, dia melakukan pemetaan itu yang penting. Pemetaannya, sampai kapan dia ini? Dia sekarang ini harus bentuk CKPN sekian, dia harus sekian. Nanti pada waktu ini sudah coverage semua untuk yang debitur yang tidak dapat di recover. Jadi itu harapan kami seperti itu.
Iya, berikutnya Pak yang terkait ini kan banyak stimulus berdasarkan catatan kami ini banyak stimulus yang diberikan. Nah untuk tahun ini Pak, stimulus apa saja yang akan dikeluarkan Pak? Oke, jadi untuk proyeksi ke depan dulu ya, kita lihat proyeksi dulu. Di tahun 2022 ini untuk proyeksi kredit perbankan nasional meningkat di kisaran 7,5 plus minus 1. 7,5 plus minus 1. Jadi kurang lebih 6,5% sampai 8,5%, gitu ya. Kemudian dari dana pihak ketiga itu rentangnya 10% plus minus 1%. Jadi bisa 9, bisa 11. Ya. OJK juga memberikan himpunan dana di pasar modal juga sama meningkat. Nah, kemudian juga aset asuransi juga meningkat. Kemudian untuk mencapai tersebut, OJK menetapkan 5 kebijakan prioritas di tahun 2022. Yang ditujukan tadi untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen tadi. Yang pertama yaitu memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah. Ya kan itu ada sektor prioritas ya. Antara lain tadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kemudian ada lagi selanjutnya untuk mendorong kredit di sektor properti. Nah, tadi insentifnya ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi tadi. Normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik nih. Dengan mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas, percepatan pembentukan cadangan tadi. Yang CKPN atau cadangan penghapusan kredit agar tidak terjadi cliff effect. Pada saat normalisasi tadi di 2023, karena kan jatuh temponya di perpanjangannya 2023. Nah, penataan industri reksadana juga, penguatan tata kelola industri, pengelolaan investasi serta percepatan dan penyelesaian norma reformasi IKNB. Jadi tadi dari sektor perbankannya, kemudian dari sektor IKNB-nya, reformasinya seperti apa. Yang ketiga bahwa penyusunan skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendorong pengembangan ekonomi baru. Nah, ini kan sedang digembor-gemborkan nih terkait dengan taksonomi hijau Indonesia. Kemudian OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KC, KPI, serta pemerintah sedang mempercepat kerangka pengaturan bursa karbon Indonesia. Nah, dari ada taksonomi hijau Indonesia, ada terkait dengan Bursa Karbon Indonesia. Nah, itu sebagai di tahun 2022. Yang keempat adalah mempercepat akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM. Pak ya. Untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30% di tahun 2024 dengan modal klaster. Nah, jadi klaster-klaster itu akan dibentuk modelnya ya dalam satu ekosistem pembiayaan pemasaran oleh off-taker. Jadi tadi UMKM kita bentuk di dalam klaster-klaster, di dalamnya sudah ada kaitan dengan ekosistem pembiayaan, kemudian pemasarannya yang oleh off-taker, jadi ditunjuklah gitu. Kemudian ada pembinaan, ada optimalisasi lahan yang tersedia, kemudian program UMKM klaster tadi juga terkait dengan lembaga keuangan mikro. Ada juga bank wakaf mikro serta skema pemasaran melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini salah satunya. Kemudian juga di pasar modal terus dikembangkan pihak UMKM melalui security crowdfunding. Tadi yang sempat UMKM ini cukup menarik Pak. Di Sulsel apakah sudah ada klaster-klaster yang telah dibentuk? Baik, sebelum saya jawab itu ada yang kelima dulu kebijakannya. Yang kelima adalah memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan. Ini yang penting. Nah, itu dia. Jadi, kenapa dia kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan? Agar sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital dalam meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi, di Sulawesi Selatan ini kita sudah membentuk 24 kabupaten kota TPAKD, tim percepatan akses keuangan daerah, dalam rangka mendukung program-program pemerintah, program unggulan yang dilakukan oleh para UMKM. Jadi tujuannya adalah pemerintah daerah dalam ini juga tim percepatan akses keuangan daerah tadi membentuk klaster-klaster yang bekerja sama dengan industri perbankan, karena kan perbankan bank pemerintah dia masing-masing punya binaannya sendiri. Klaster-klasternya sudah ada. Klaster-klasternya sudah ada, jadi termasuk juga off-takernya. Karena apa? Permasalahannya kalau dia sudah
bertani, katakan pertanian, Ya. hasilnya sulit untuk dijual, Betul. maka bentuklah ada off taker tadi Ya. untuk mengantisipasi dia panen sudah selesai, nah dia yang Itu sudah terbentuk Pak? sudah Sistem ada. Jadi perbankan baik bank pemerintah yang ini yang kita sedang petakan bahwa rupanya perbankan itu punya binaan-binaan melalui klaster UMKM, termasuk klaster-klaster yang pertanian, perikanan, kemudian perkebunan, dan itu sudah ada dilakukan. Termasuk bagaimana dia mencari off takernya untuk memasarkan produk-produk. Termasuk pembinaan bagaimana packagingnya. Termasuk bagaimana dia mau ekspor potensi UMKM orientasi ekspor. Dia difasilitasi. Orientasinya ekspor. Iya, ada jadi pemetaan tadi kita sudah secara keseluruhan dan masing-masing bank punya segmen sendiri. Ya, katakan untuk BNI dia punya ekspor. Jadi potensi UMKM itu diarahkan untuk ekspor kalau memang diorientasinya ekspor. Tadi kan disebut targetnya sampai 30% pembiayaan. Iya. Posisi sekarang berapa? Ini berkisar antara 20-an. 20-an. Jadi harapan kami dengan tadi kerjasama dengan industri jasa keuangan dalam ini perbankan, kemudian ada asuransi, itu kita harapkan mencapai 30% di tahun 2024. Harapan kami ini bisa mendorong Pak ya dari usaha kecil, menengah ke besar gitu ya. Iya. Dengan adanya ekosistem. Betul. Dan tentunya tadi para UMKM itu diberikan binaan. Ya, oleh perbankan sebagai dia menyalurkan pembiayaannya atau stakeholder lainnya, katakan dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas-dinas terkait untuk membantu. Karena di dalam tim percepatan akses keuangan daerah itu kami juga libatkan industri perbankan sebagai lembaga pembiayaan, kemudian para dinas atau para asisten biro ekonomi di masing-masing kabupaten untuk saling mendukung programnya TPKD. Iya, untuk meningkatkan itu. Itu yang ini. Terakhir Pak. Ini kan 2 tahun pandemi. Sektor apa yang mulai tumbuh Pak yang lebih cepat pertumbuhannya Pak? Kalau ekonomi Sulsel, ini kita bicara triwulan 3 kan tumbuh 3,24% ya. Pertumbuhan moderat itu sektor pertanian, konstruksi dan perdagangan. Pertanian, konstruksi dan perdagangan. Jadi di sisi pengeluarannya ekonomi Sulsel didorong oleh ekonomi rumah tangga dan investasi. Jadi tadi ada beberapa sektor ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan sektoral di lapangan usaha ini ada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk struktur PDRB-nya atau pertumbuhan ekonominya 24,52%. Ya. Sementara kalau dilihat dari pertumbuhan year on year-nya ini 7,85%. Jadi tadi ada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian ada perdagangan besar dan eceran, kemudian ada konstruksi tadi. Jadi itu 3 besaran utama di dalam yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Selatan. Jadi berarti selama pandemi ternyata konstruksi di Sulawesi Selatan itu tetap tumbuh Pak ya? Iya. Ini tumbuhnya konstruksi 4,55%. 4,55%. Ya, mungkin itu yang memberikan kontribusi kepada pertumbuhan PDRB ya. Mudah-mudahan ke depan di tahun 2022 lebih baik lagi ke depan, kontribusi sektor-sektor lebih merata lagi, termasuk juga tadi yang sektoral dalam rangka klasterisasi ya. Mungkin harapan saya sih dengan sinergi antara pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, kemudian UMKM dan masyarakatnya, dan juga industri jasa keuangan yang memberikan support kepada pembiayaan akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Selatan. Harapan saya seperti itu. Tapi dengan catatan pandemi COVID bisa dikendalikan. Nah, jadi tadi memang salah satunya adalah bagaimana herd immunity ya, walaupun tidak bisa 100%, tapi bagaimana tadi dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian mobilisasi tetap berjalan namun dengan protokol kesehatan, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi terus bergerak, termasuk konstruksi tadi, termasuk pembangunan katakan infrastruktur yang memberikan dukungan. Nah, itu harapannya adalah akan lebih meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Amin. Oke, itu tadi cukup menarik apa yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Nurdin Subandi terkait program restrukturisasi dalam rangka upaya pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan. Ini cukup banyak yang dikeluarkan, termasuk stimulus-stimulus agar ekonomi tetap tumbuh di masa pandemi.
Sekian program ekonomi tol kita hari ini. Saya Tandir Ridwan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.